Gimana ya Ustazah, kan hati ini emang sedih gitu, emang depresi. Ustazah nggak ngalamin sih, nggak ngerasain nih Ustazah nih, makanya ngomong mah enak. Ustazah ngomong mah enak. Masya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, yuk kita lihat yuk bagaimana cara Nabi mengajari kita hidup bahagia. Kalau yang kamu maksudkan misalnya, ya saya gimana nggak depresi, saya nggak punya duit, saya miskin. Teman-teman sekalian, yuk kita lihat Nabi tuh ngajarin kita hidup bahagia dengan apa sih gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang pertama Nabi ngajarin kita hidup bahagia dengan iman. Teman-teman, Nabi tuh ngajarin kita hidup bahagia seperti yang tadi saya ulang-ulang. Itu dengan beberapa hal, gitu ya. Yang pertama nih adalah dengan iman. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang beriman nggak akan depresi, nggak akan depresi. Ustazah banyak kok orang beriman depresi. Ya itu berarti ada masalah sama imannya. Iman itu meyakini bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Iman itu meyakini bahwasanya pengendali segala urusan adalah Allah. Iman itu meyakini bahwa pemberi rezeki hanya satu, namanya Allah. Iman itu meyakini bahwa di saat kamu duduk di tempat ini, di saat kamu mendengarkan kajian saya ini, tidak ada penentunya kecuali Allah. Kamu bukan hadir, kamu dihadirkan. Kamu bukan mendengar, tapi diperdengarkan. Itu iman. Pengendali segalanya hanyalah Allah. Ada berapa banyak orang yang berniat hadir pada hari ini, akan tetapi tangan takdir tidak menentukan hal itu, sehingga ia tidak hadir pagi hari ini. Ada juga orang-orang yang niatnya nggak hadir tadi malam, apalagi pas lihat hujan, nggak datang dah gua. Kemarin udah hadir di majelisnya ustazah, cuman sampai jalan doang, kebasahan. Naik motor kehujanan, ya ampun. Besok nggak ada, makasih. Tapi subhanallah, pagi hari ini faktanya, takdirnya, dia datang di sini. Dia ada di sini. Dia mendengarkan ucapan saya pagi hari ini. Karena memang teman-teman, pengendali segalanya hanyalah Allah. Yang menentukanmu tadi pagi bangun jam berapa, kamu sholat subuh atau tidak, kesingangan apa enggak, habis sholat subuh baca zikir atau tidak, semuanya penentunya hanyalah satu, namanya ini iman, teman-teman sekalian.
termasuk iman adalah buat adik-adik nih, kamu nikah apa enggak, nikahnya sama siapa, tanggal berapa, di mana, semuanya udah ada catatannya, Dek. Semuanya sudah ada catatannya. Maka galau gelisahmu tuh untuk apa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini sebabnya yang saya bilang, orang beriman gak akan depresi, orang beriman gak akan sedih hati berlarut-larut. Orang beriman tahu bahwa apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Orang beriman ditinggalin siapapun, hatinya akan tetap kuat, hatinya akan tetap berada dalam keimanan. Umi saya meninggal dunia 3 bulan lalu. Saya kehilangan umi saya. Tapi saya tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Saya sedih, tapi saya tidak berlarut dalam kesedihan. Saya sedih sekaligus berbahagia. Kenapa? Karena saya selalu berkata dalam hati saya sayang umi saya, tapi Allah lebih sayang lagi padanya. Orang beriman, teman-teman sekalian, iman kita akan selalu menjadi senjata mengalahkan berbagai macam ujian di atas muka bumi ini. Maka bukan dikecilin masalahnya, tapi digedein imannya. Bukan dikecilin masalahnya, tapi digedein imannya. Libatkan Allah dalam semua permasalahanmu, sebab bersama dengan Allah masalah yang besar jadi kecil. Bersama Allah masalah yang rumit jadi sederhana. Akan tetapi saat kamu tidak melibatkan Allah dalam masalahmu, mengandalkan dirimu terhadap masalah-masalahmu, masalah kecil jadi besar, masalah sederhana jadi rumit, bahkan nggak ada masalah jadi ada masalah. Karena kamu lupa kepada Allah, karena kamu tidak melibatkan Allah. Yuk belajar punya iman yang besar. Insya Allah. Iman membuatmu ingat bahwasanya pengendali sejati cuma Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, iman membuatmu ingat bahwasanya pemberi rizki cuma satu. Ada seorang istri punya anak banyak, suaminya ninggalin dia haji tanpa meninggalkan bekal buat keluarga. Ini gak ada duitnya. Pulang nih dibawa semua hartanya buat pergi haji. Pamit sama istrinya. Istrinya bilang, Bismillah. Dia sebenarnya nggak mampu haji, tapi ada yang bayarin gitu kan ya, berangkat pergi haji. Terus dia berangkat pergi haji nih, ini kan berarti nih rumah nih nggak ada yang nafkahin nih. Keluarga nih, istri sama anak-anak, istrinya nggak kerja, duit buat makan besok hari tuh nggak ada. Ibu-ibu bayangin kalau kamu yang dalam posisi itu. Saya nggak tahu. Itu yang berbicara iman, teman-teman saya sekalian, yang berbicara iman. Istrinya kemudian didatengin tetangga-tetangganya. Mereka bilang, ya ampun, malang bener nasib kamu. Suami udah cuman bisanya kerja segitu-gitunya,
kerja hari ini buat ngasih makan hari ini. Malah pergi pula dia pergi haji. Kamu ditinggalin nggak pakai nafkah. Kamu ditinggalin nggak punya apa-apa. Gimana tuh nasib kamu? Dan nasib anak-anak kamu ke depannya. Ini memang selalu ada nih. Tetangga-tetangga yang jadi semacam agensinya setan. Perwakilan-perwakilan setan di atas muka bumi. Kamu jangan jadi yang kayak begitu. Ya, kamu jangan jadi kayak gitu. Teman-teman saya sekalian, nekokin orang lahirin, terus bilang, kamu kan udah lama ya nggak punya anak. Pas kamu punya anak ini suami kamu ngasih hadiah apaan? Bu, kamu pulang suami istri berantem? Apalagi pakai omongan, saya tuh biar kata anak banyak, tiap kali habis ngelahirin. Yang tahun pertama saya dikasih mobil. Asli tuh, kamu pulang suami istri berantem. Kenapa gitu? Ya kamu jadi agennya setan. Kamu jadi perwakilannya setan di atas muka bumi ini. Jangan begitu, Bu. Bu, bikin setan tuh kesulitan bekerja karena kamu, bukan malah kamu jadi memudahkan pekerjaan setan. Pas kamu keluar dari rumah itu tuh, setan tos tuh sama kamu. Thank you, bro. Makasih, Jeng. Masya Allah, Masya Allah. Allah tuh kasih pesan watawasau bil haq, watawasau. Salinglah nyabar-nyabarin orang, salinglah menebarkan kebaikan. Gitu, bukannya malah saling bikin orang beranteman. Teman-teman sih sekalian, akhirnya nih tetangga itu ngomong kayak begitu, yang diomongin orang beriman. Jadi suami kamu pergi haji nggak ninggalin apa-apa nih sama kamu nih. Iya, kita si istri nih, tapi beriman. Waduh, gimana dong nasib kamu? Nggak masalah. Kok bisa nggak masalah? Nah kan yang pergi tukang makan rejeki. Yang ngasih rejeki makan nggak pernah pergi. Lupa kamu mau pelajaran Ustazah Halimah kemarin? Nikmatnya dir majelis kan begitu. Makanya banyak tuh ibu-ibu ustazah kalau habis ngaji aja, bener saya ustazah. Tapi ada waktunya ustazah, kayak 2-3 hari aja gitu. Maka itu sebabnya ustazah kalau pergi dari Jakarta jangan kelamaan dah. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dia bilang, dhahaba akilur rizq wa baqir razzaq. Bukankah yang pergi cuma tukang makan rezeki? Bukankah sang pemberi rezekinya tidak akan pernah pergi? Untuk apa saya bersedih hati? Cakep. Mudah-mudahan nih semua yang hadir di tempat ini jadi perempuan-perempuan seperti itu. Kuat hati dengan keimanan. Teman-teman, saya kasih tahu, kekuatanmu tuh, letak bahagiamu tuh bukan ada pada uang. Ada berapa banyak orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, duitnya banyak tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak saya ketemu, banyak. Yang harga tasnya 250 juta tapi jadi penipu. Netizen julid bawaan begitu tuh. Ngelihat orang kaya mikirnya udah penipu pasti. Masya Allah, enggak semuanya begitu, Bu.
Maksud saya itu orang-orang yang duitnya banyak tapi hatinya nggak bahagia. Ada banyak orang-orang yang uangnya itu nominalnya nolnya banyak banget dah. Akan tetapi pelanggan rumah sakit jiwa banyak, teman-teman, banyak. Hatinya nggak bahagia. Karena memang letak bahagia nggak di situ. Meskipun maaf ya, orang kaya yang bahagia juga banyak. Jangan kamu pikir kalau mau bahagia nggak apa-apa kita hidup miskin. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Saya lagi mau menekankan bahwa harta bukanlah penyebab bahagia. Enggak. Banyak duit tuh bukan penyebab bahagia, teman-teman. Bukan. Bukan itu. Bukan itu. Makanya ada banyak orang kaya nggak bahagia. Ada banyak juga orang kaya bahagia. Ada banyak orang miskin nggak bahagia. Ada banyak orang miskin bahagia. Karena letak bahagia bukan di sana. Letak bahagia juga bukan pada kecantikan, teman-teman saudara sekalian. Meskipun itu yang kayaknya pengen dijadikan sebagai tagline buat iklan-iklan skincare. Betul nggak? Saya tuh kok liatin TV, jarang-jarang saya nonton TV. Saya kalau lagi ngeliatin iklan tuh, saya suka ngeliatin mau di TV, mau di majalah, mau di platform manapun. Itu kalau yang namanya iklan skincare tuh, pasti aja tuh dari yang asalnya murung mukanya, ketika masih entah jerawatan, entah kusam, entah apa tuh selalu aja gambarnya tuh murung. Sampai kemudian, betul apa enggak? Kayak sedih, kayak cemberut gitu, kayak pokoknya depresi, penuh permasalahan, galau gitu. Kayaknya tuh yang kayak orang jelek nggak pantas bahagia gitu. Sampai tuh ntar bergerak sampai akhirnya mukanya tuh jadi mulus, jadi cantik dan jadi senyum. Padahal selama ini yang saya lihat, terutama di majelis-majelis ilmu, senyum tidak terkait dengan seperti apa wajahmu. Betul nggak? Nih yang di depan saya pada senyum nih. Ya Bu ya, kita lupa muka kita kayak gimana. Mau ada jerawat kek, mau lagi kusam kek, mau lagi ada apaan kek di muka, kan begitu ya? Kita nggak peduli, ibu saudara sekalian. Kita bahagia bukan dengan kecantikan, sebab bukan di sana letak bahagia. Enggak. Letak bahagia bukan pada kecantikan, teman-teman. Ada berapa banyak perempuan-perempuan cantik tapi tidak bahagia. Banyak. Semoga kamu tidak termasuk di antaranya. Kok amin, ngerasa cantik ya? Iya betul, kita semua cantik ya Bu ya. Seenggaknya buat anak-anak kita kan. So ikut sekalian yang saya muliakan, Ustazah kok nggak bilang seenggaknya buat suami kita? Belum tentu. Tapi kalau buat anak tuh ngelihat ibu selalu cantik. Kalau anaknya cinta sama ibunya. Itu yang saya harapkan. Semoga semuanya jadi perempuan-perempuan cantik, sekurangnya buat anaknya. Teman-teman sekalian, jadi letak bahagia nggak di situ gitu, nggak pada uang, nggak pada kecantikan, apalagi kepada jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Nggak di sana, nggak di sana, nggak di sana. Bahkan tidak pada sehat, teman-teman, nggak pada sehat. Ada berapa banyak orang sakit dan tetap berbahagia? Ada dulu sahabat Nabi namanya Husain bin Hadir, ya. Ada sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, beliau itu sakit lama, nggak bisa ngapa-ngapain. Satu hari datengin sama Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang gini, maukah kamu aku doakan agar kamu diberi kesembuhan, tapi kamu kehilangan kemuliaan, kehilangan karomah,
yang telah Allah berikan selama ini. Dia bilang, gak usah wahai Rasulullah, gak usah saya didoain biar sembuh, biarkan saja saya mendapatkan kemuliaan seperti yang sekarang ini. Ternyata kemuliaannya adalah setiap datang waktu sholat, malaikat Jibril mengimaminya. Gimana itu? Insya Allah. Jadi yang namanya kebahagiaan, teman-teman saya sekalian, bukan juga pada kesehatan badan. Ada berapa banyak orang sehat nggak bahagia? Ada berapa banyak juga orang sakit hatinya tetap bahagia. Masalahnya bukan sama itu kok, bukan sama itu, bukan sama harta, bukan sama rupa, bukan sama tahta, bukan sama. Atau misalnya gitu, teman-teman sekalian, ada orang yang menyangka bahwa kalau saya nikah, suami saya cinta, saya akan bahagia. Begitu kan? Dia kirain kebahagiaan itu ada pada dicintai oleh suami. Nggak gitu kok teman-teman, nggak gitu. Nggak gitu. Bukan itu letak bahagia. Enggak, saudariku sekalian, enggak. Tenang aja. Kamu kalau berpikir bahwa selagi suami saya cinta pada saya akan bahagia, kamu tersiksa pada saat seperti itu. Sebab kamu akan jadi orang yang curiga aja. Nih HP suami saya isinya apa nih? Jangan-jangan kalau suami saya lagi keluar rumah, dia ngapa-ngapain nih sama perempuan. Dalam keadaan seperti itu apakah kamu bahagia? Enggak bahagia teman-teman, enggak bahagia. Di saat suami lagi ngangkat telepon terus jauhin kamu langsung bahagia di mananya kayak begitu? Enggak ada bahagianya. Bahagia letaknya bukan pada itu semua. Bukan pada itu semua. Bahagia itu nomor satu letaknya ada pada iman. Selagi kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu mengingat Allah dalam segala keadaan, selagi kamu adalah seseorang yang hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, hatimu akan bahagia dalam segala keadaan. Bu, saya tinggal 4,5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan saya menjumpai orang-orang yang hidupnya bahagia. Ternyata bukan nama kamu aja, Nen, mic-nya. Iya, nggak apa-apa. Sehingga sekalian, kita akan selalu berbahagia dengan mic seperti apapun suaranya. Sebab pengendali mikrofon sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi panitia nggak usah segitu merasa bersalahnya ya, tenang.